Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sedang dalam suasana berlebaran. Wajah-wajah nampak pada bergembira dan badan-badan nampak mulai gemuk kembali karena nutrisi yang Allah berikan kepada kita. Semoga ini menunjukkan kita sebagai orang-orang yang benar-benar mendapatkan iman yang subur, tidak hanya badan yang subur, tapi juga memiliki akhlak yang semakin baik, juga memiliki namanya amal-amal yang lebih saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Jannatul Firdaus, dan mudah-mudahan juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berpuasa selama 1 bulan dan kita berlebaran, orang selesai puasa itu ibarat orang lulus sekolah. Ada yang lulus, kemudian mereka euforia, mereka ngeber-ngeber kendaraan, kemudian bersenang-senang, bersuka cita, sampai baju mereka dicat. Bahkan ada yang sampai kebut-kebutan dan sebagainya. Ini kelompok pertama. Yang kedua, ada yang bersegera dengan apa yang diperoleh dari ilmunya, untuk segera mengamalkannya. Bajunya dilempit, kemudian dijadikan sebagai satu bekal untuk kebaikan mereka. Banyak yang bajunya dilepas, kemudian dihadiahkan kepada adik-adik kelas mereka yang masih membutuhkan, sehingga bisa untuk seragam mereka di pendidikan mereka. Ada sisi yang berbeda. Yang pertama, mereka tenggelam dalam euforia, dalam kesenangan yang melalaikan tugas-tugas mereka. Yang satu tetap memiliki satu semangat untuk mengamalkan ilmu dan semangat untuk menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, demikian pula orang yang berpuasa. Orang berpuasa mestinya kita bisa memilih dari antara kelompok tadi. Kelompok yang bersenang-senang, kita lebaran bubaran, setelah bubaran kita kemudian ya biasa saja. Atau kelompok yang kemudian kita merubah diri. Ada yang mengatakan lebaran itu adalah pertama adalah bubaran. Posone bubar, rampung posone, tapi tak harus kita kemudian ikut orang lain, tapi harus menelurkan beberapa kebaikan. Yang pertama lebaran harus menelurkan, namanya pertama adalah yaitu lober-lober ganjarane. Meskipun kita nggak tahu seberapa jumlah pahala kita, tapi kita bisa melihat dan bisa merasakan kira-kira poin yang kita peroleh selama Ramadan, dari puasa kita, salat tarawih kita, kemudian sedekah kita, kemudian juga kita memburu Lailatul Qadar dengan kebaikan-kebaikan, kemudian juga kita barangkali tilawatul Quran sampai berapa kali khatam, belum lagi kita juga beriktikaf. Ini satu gambaran lahiriah kira-kira yang kita sudah peroleh apa. Jadi lagi meskipun kita nggak tahu pahala kita, tapi kita kira bisa menimbang dan juga arti semua itu untuk kebaikan diri kita. Itu namanya adalah lober-lober ganjaran. Yang kedua adalah harapannya kita juga namanya lebur kabeh dosane. Kita telah berbuat baik, kita telah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
kita juga menjadikan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nek wis ganjarane akeh, muga-muga al hasanat yang kita peroleh itu adalah yudhibna sayiat, itu menghapuskan dosa-dosa yang kita miliki. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Kita puasa sampai 30 hari melewati fase-fase pertama rahmat Allah. Kemudian fase berikutnya adalah maghfirah Allah, dan kita dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, aitkan minan nar. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Jadi pahala yang berlipat, dosa yang dihapuskan. Kemudian apa berikutnya? Yaitu tentunya adalah labur. Labur iman, labur amal, lan akhlaki. Labur ini bahasa Jawa adalah cat yang terbuat dari batu gamping. Kemudian disemprotkan atau dikuaskan di tembok. Tembok yang semula kotor menjadi bersih. Inilah lebaran yang mesti kita harus peroleh, yaitu kita menjadi lebih baik. Nah, sering kita sebutkan bahwasanya orang berpuasa ada dua macam. Ada puasa mirip ular. Ular itu setelah makan mangsanya kemudian dia beristirahat, ibaratkan dia puasa di dalam liangnya, dia sampai berganti sisik, kemudian dia gantilah sisiknya, tapi keluar dari liangnya tetap jadi ular. Bahkan kadang ada lebih mengerikan daripada sebelumnya, lebih ganas daripada sebelumnya. Nah, ada orang yang puasa seperti ulat. Ulat semula ibaratkan kita kelakuannya buruk, akhlak kita tidak baik. Dengan puasa kita menjadi lebih baik. Kenapa? Kita keluar dari kepompong dalam keadaan menjadi makhluk yang berbeda, yaitu kupu-kupu yang indah. Itulah mestinya kita sebagai seorang hamba Allah yang bisa membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mencontoh bagaimana seekor ulat itu berkepompong, ibarat kita berpuasa itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang menyenangkan orang, dipandang menyenangkan, bahkan menghiasi angkasa kita. Ada di taman-taman bunga, makanannya adalah bunga. Kemudian disenangi anak-anak, orang dewasa pun juga senang, bahkan membantu menyerbukkan daripada tanaman-tanaman. Inilah mestinya derajat puasa kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang puasanya dikatakan berhasil dan benar-benar berlebaran adalah manakala dia meniru seekor kupu-kupu tadi itu, yaitu meningkat. Pertama adalah meningkat jati dirinya. Dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya menjadi lebih fresh. Imannya semakin bagus, semakin kuat. Ketika orang imannya kuat, maka akan menghadirkan yaitu kekuatan-kekuatan lahiriah yang sebenarnya adalah amal-amal saleh. Karena Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang beriman yang dari imannya dia kemudian beramal saleh, maka ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang terbaik. Maka siapa imannya semakin bagus, diiringi dengan amal soleh yang semakin meningkat, maka itulah satu contoh seorang imannya bagus. Maka dikatakan, laisal id liman lahu libasun jadid, walakinal id liman imanuhu yazid. Orang dikatakan beridul fitri itu bukan ditandai dengan baju yang baru, tapi ketika dia beridul fitri ini, dia kemudian memiliki iman yang baru, semangat yang baru, amal yang semakin baik, kemudian akhlak yang semakin bagus. Ini pantaslah maka dalam ayat 133 surah Al-Imran yang sering kita dengarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju pada ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang seluas langit seluas bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Allah sifatkan alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Itu orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yaitu lapang atau dalam keadaan sempit. Artinya meningkat sedekahnya. Sedekah inilah sesuatu yang sangat diburu ketika orang mendekati ajalnya. Simbol
Kesempurnaan iman adalah ketika seorang itu adalah dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan dalam ayat 92 surah Al-Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan melihat kebaikan yang sempurna sampai engkau memberikan, menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Makanya siapa yang semakin lomo, siapa yang semakin dermawan, siapa yang mengurangi sifat pelitnya, ini tanda dia adalah ada peningkatan kebaikan. Kikirnya hilang. Lumonya pertama, dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantian lebih banyak. Karena masalul ladzina yunfiquna amalan fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan satu jalan Allah itu seperti, yaitu perumpamaan seseorang yang menanam satu biji. Ini loh. Nandur sawiji, tukul witnya ada 7 cabang, masing-masing 100 biji. Ini adalah pelipat gandaan. Itu bisa dunia, meskipun yang pasti di akhirat. Karena keyakinan itulah membangun seorang menjadi semakin bersikap dermawan. Kemudian kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Itu orang-orang yang menahan, yaitu marahnya, menahan dendamnya, melepaskan semuanya. Nah, dia tidak lagi dendam, tidak lagi jadi seorang pemarah, dia bisa menahan marah. Karena orang yang kuat itu bukan yang kuat berkelainya, kuat tinjunya, kuat dia bertarungnya, tapi apa? Innamas sadidul lati yamliku samsahu indal ghadab. Itu orang yang bisa menguasai diri ketika dia marah. Maka dia bisa mengalahkan marahnya, bahkan dia benar-benar tidak pernah marah. Kalau toh marah, itu marah karena Allah semata. Jadi siapa yang berkurang sifat marahnya, bongole, gampang nesune, emosine, nek carane wong Jawa yaitu kadang-kadang ada itu sering ngamukan, nesunan, itu berkurangnya seberapa. Dan lebih banyak memaafkan. Kenapa? Kadang-kadang yang membuat orang marah itu apa? Ketika orang tidak suka, benci, bahkan dendam pada orang lain. Maka siapa telah menghapuskan kesalahan orang lain, memaafkan mereka, maka dia sudah tidak lagi memiliki jiwa yang gampang mudah marah. Orang yang mudah marah, biasanya musuhnya banyak. Ketika dia telah mencabut marahnya, maka diambil kembali, musuh jadi temannya kembali. Dia tidak lagi peduli dengan kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa? Karena sifatnya, jiwanya adalah pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, tentunya masih ada amal-amal yang lain yang harus kita lakukan. Apa diantaranya? Yaitu orang-orang yang juga tentunya meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya membuat dia semakin menguatkan ibadah. Dia menegakkan sholat 5 waktu dengan baik. Kemudian juga benar-benar memurnikan akidah dengan sungguh-sungguh. Dan dia menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena orang beriman adalah menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Supaya dia berbuat baik sebagaimana yang diajarkan. Makanya dia muncullah sifat apa? Senang mengajak kepada kebaikan dan berusaha keras untuk menghentikan setiap kemungkaran-kemungkaran dengan sebijak mana sana mungkin yang kita bisa lakukan. Maka siapa meningkat semangatnya untuk mengajak orang berbuat baik dan juga menghentikan kemungkaran, karena kemungkaran yang akan menimbulkan petaka dan derita, maka dia termasuk orang-orang yang benar-benar telah berkepompong sebagaimana ulat menjadi kupu-kupu yang indah, menarik perhatian, terbang yang tinggi dan memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari coba kita lihat, kita periksa diri kita selama 5 hari kita berlebaran ini, apa yang kita dapatkan dari peningkatan hidup kita.
Apa iman kita rasakan semakin meningkat? Kemudian amal kita semakin bertambah, jiwa marah kita semakin lemah, kemudian yang kuat adalah jiwa pemaaf kita, sifat kedermawan kita, dan juga semangat kita untuk mengajak orang berbuat baik dan menghentikan setiap kemungkaran yang ada. Maka mudah-mudahan sifat-sifat ini ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beraidul fitri. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali selama saya menyampaikan kajian di media ini ada kesalahan, saya mohon maaf, dan demikian pula bagi semua, insya Allah kami pun juga memaafkan semua kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qul amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita, menghapuskan dosa kita, dan semoga kelak kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki hati yang bersih dan ditempatkan di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.